akan memaparkan atau presentasi mengenai pemahaman materi pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5, yaitu mengenai Ahdaru Nisyanil Quran atau bahaya-bahaya melupakan Al-Quran. Yang pertama yaitu Dalalun Mubin, yang artinya kesesatan yang nyata, di mana Al-Quran merupakan sebuah karunia yang besar dan nyata bagi umat manusia yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan seorang manusia untuk menjadi lebih bersih, lebih suci dari kesombongan, kekufuran, kesyirikan. Maka dari hal itu, Al-Quran berfungsi agar membimbing manusia untuk jauh dari ketersesatan yang nyata, sebagaimana telah Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 164. Kemudian yang kedua adalah Dayyikun Harajun, yang artinya sempit dada. Bagi orang-orang yang telah melupakan firman-firman Allah, maka dirinya akan menjadi sempit dada atau sulit mendapatkan petunjuk dari Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 125. Yang ketiga yaitu Ma'isyatun Dankun atau kehidupan yang serba sulit. Allah menerangkan, siapa orang-orang yang berpaling terhadap ajaran Al-Quran, maka beliau akan merasakan kehidupan yang serba sulit atau merasa dirinya kesepian dan kegelisahan, meskipun mereka memiliki segalanya, baik itu kedudukan, harta, kekayaan, ataupun kebahagiaan yang menurut dirinya cukup, melainkan beliau akan selalu merasa kesepian dan kegelisahan. Bahaya yang keempat yaitu Umyul Basyirah, yang artinya butanya mata hati. Bagi orang-orang yang telah melupakan ajaran Al-Quran, maka dirinya akan sulit untuk menerima kebenaran, karena hanya akan merasa bahwa hanya dirinya lah yang paling benar atas segala hal dan sesuatu yang dilakukan, meskipun itu tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, karena hatinya telah dibutakan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang menyebabkan kita untuk menjadi buta hati. Oleh karena itu, maka kita harus senantiasa untuk selalu mengingat ajaran Allah di dalam Al-Quran maupun hadis. Bahaya yang kelima yaitu Qaswatul Qalbi, yang artinya kerasnya hati. Mereka yang jauh dari Al-Quran, hatinya akan menjadi keras. Oleh karena itu, Allah Ta'ala selalu mengingatkan bagi orang-orang yang beriman agar khusyuk dalam menjalani petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka kita akan selalu menjadi orang yang rendah hati, orang yang ikhlas, akan menjalani semua jalan-jalan kehidupan yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Oleh karena itu, maka kita harus selalu mempedomani petunjuk kehidupan kita, yaitu yang tercantum di dalam Al-Quran. Yang keenam yaitu Zulmun wa Zullun, artinya kegelapan atau kehinaan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan, niscaya bagi siapa yang telah melupakan Al-Quran, berarti mereka telah membawa dirinya sendiri untuk menuju kegelapan atau kehinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu ada di dalam penerangan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bahaya yang ketujuh yaitu adalah Suhbatu Syaitan, artinya menjadi sahabatnya setan. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman, bayangkan saja ketika kita jauh dari pedoman kehidupan yang nyata yaitu Al-Quran, syaitan akan mencari luang waktu untuk menjadikan kita sebagai teman eratnya, sehingga akan selalu menyongsong kita pada hal-hal yang salah atau menyeleweng pada ajaran-ajaran yang telah Allah berikan petunjuk di dalam Al-Quran tersebut. Dan bahaya yang kedelapan yaitu An-Nisyan atau lupa diri, sebagaimana telah Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 19, yang menjelaskan bahwa dan janganlah seperti orang-orang yang lupa diri, karena Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka jangan kita termasuk ke dalam golongan-golongan yang fasik, dan harus selalu ingat diri bahwa atas apa yang kesalahan yang kita lakukan atau kecerobohan, maka dari hal itu kita harus sering lebih kayak mengajak diri untuk memperbaiki diri kita. Bahaya yang kesembilan yaitu al-fusku atau munculnya kepasikan-kepasikan. Di dalam diri seorang manusia akan selalu ada rasa ingin melakukan hal-hal yang di luar pedoman Al-Quran. Oleh karena itu, maka kita harus mampu untuk menjaga diri kita agar tidak termasuk ke dalam golongan yang fasik. Maka dari itu, kita harus selalu senantiasa untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, dan menjauhi segala larangan Allah. Yang terakhir yaitu yang ke-10 atau an-nifaq atau kemunafikan.
kemunafikan, di mana manakala seorang manusia itu melupakan Al-Quran, maka di dalam dirinya telah memilih jalan ya dan melangkah menuju kemunafikan, di mana bahwa ada 3 ciri orang-orang yang munafik, yaitu mereka akan sering berbohong, terus berkhianat, dan hal-hal itu akan menyebabkan diri kita nyaman di dalam zona tersebut dan sehingga akan menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, maka kita harus senantiasa untuk selalu bertutur di dalam pedoman kita, yaitu Al-Quran, dan selalu senantiasa untuk menjadikan diri kita selalu menjadi lebih baik dalam atau setelah melakukan hal-hal yang menurut kita itu jauh atau tidak sesuai dengan pedoman. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaiannya, dan sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah dan kekurangan itu adalah milik kita semua sebagai insan manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.